Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan asinkronus kita kali ini di mata kuliah mikroekonomi dengan pokok bahasan pasar persaingan tidak sempurna. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar persaingan sempurna, ya, di mana berbagai macam karakteristik yang kita pelajari pada pasar persaingan sempurna ini menunjukkan suatu kondisi pasar yang ideal. Sedangkan hari ini kita akan belajar terkait dengan pasar persaingan tidak sempurna, yang mana pasar persaingan tidak sempurna ini justru lebih banyak atau lebih sering kita temui dalam kehidupan nyata. Oke, kita langsung saja. Karakteristik pasar persaingan tidak sempurna, di mana ini tentunya adalah kebalikan dari karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli itu tidak seimbang, di mana bisa jadi kondisinya adalah penjual lebih banyak dibandingkan dengan pembeli, atau pembeli lebih banyak dibandingkan dengan penjual, seperti itu. Jadi, kondisinya jumlah antara penjual dan pembeli ini adalah tidak seimbang. Sedangkan di pasar persaingan sempurna, jumlah antara penjual dan pembeli ini adalah seimbang, yang mana kalau kita rujuk dalam kehidupan nyata, justru itu adalah kondisi yang sangat jarang atau bahkan tidak mungkin kita temui secara nyata. Oke, kemudian yang kedua, produk yang dijual itu tidak selalu homogen. Maksudnya adalah ada kalanya di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, produk yang dijual itu adalah produk yang homogen, produk yang sejenis seperti itu dan tidak bisa disubstitusi. Tapi dalam kondisi yang lain gitu ya, atau dalam jenis pasar persaingan tidak sempurna yang lain, itu kondisi produknya yang dijual itu adalah produk yang justru bermacam-macam, bervariasi atau tidak selalu homogen gitu. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna, produk yang dijual itu sudah pasti adalah produk yang homogen atau produk yang sama antar penjual yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, penjual dan pembeli ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Di mana dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli ini dia tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Nah, di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, mereka penjual ya, ini dia memiliki kekuatan untuk menentukan harganya, seperti itu. Pun juga dengan pembeli, pembeli ini dia mampu atau dia memiliki potensi untuk menawar harganya, seperti itu. Maka terkait dengan kemampuan mempengaruhi harga ini berjalan lebih dinamis. Kemudian yang keempat, pembeli tidak memiliki pengetahuan terkait pasar gitu ya. Maksudnya adalah pembeli tidak mengetahui dengan benar, dengan pasti terkait dengan harga yang ada di pasaran. Seperti itu. Karena ini sangat relate dengan poin yang ketiga, di mana pembeli juga dia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga. Gitu. Sedangkan di pasar persaingan sempurna, pembeli itu dia memiliki pengetahuan yang sempurna terkait pasar, di mana pembeli sudah tahu, sudah paham harga yang ada di pasaran itu berapa. Pun juga dengan kondisi seberapa banyak pun produsen yang ada di dalam pasar persaingan sempurna, mereka akan menjual dengan harga yang sama. Nah, tentunya hal ini tidak terjadi pada kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian yang kelima, ada hambatan keluar atau masuk pasar. Jelas, jadi tidak mudah bagi produsen baru itu untuk mulai masuk ke dalam pasar. Pun juga dengan produsen yang sudah ada di dalam pasar tersebut, itu akan terkendala atau mungkin bisa dibilang susah untuk dia keluar dari pasar. Jadi ada hambatan untuk keluar atau masuk pasar. Hal ini tentunya berkebalikan dengan pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna ini berlaku free entry exit, di mana produsen itu sangat mudah sekali untuk masuk, pun juga sangat mudah sekali untuk keluar. Oke, ini adalah karakteristik pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Sebenarnya ada banyak ya jenis pasar persaingan tidak sempurna. Selain ketiga yang ada di sini, ada juga pasar monopsoni, oligopsoni, seperti itu. Tapi yang kita pelajari pada pertemuan asinkronus kali ini tiga saja. Yang pertama adalah pasar monopoli, kemudian pasar monopolistik, dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Oke, kita mulai dengan pasar monopoli ya. Pasar monopoli ini pasti mudah sekali untuk kita membayangkan atau merujuk pada contoh nyatanya seperti itu. Nah, ciri-ciri pasar monopoli yang pertama adalah pasar monopoli adalah industri satu perusahaan.
Maksudnya adalah industri satu perusahaan itu dia tidak memiliki pesaing. Jadi di dalam industri tersebut memang hanya ada satu perusahaan yang dimana dia berperan sebagai produsen utama. Produsen utama dia tidak memiliki pesaing ya. Jadi dia menguasai pasar. Maka sebutannya adalah monopoli. Mono itu artinya satu gitu ya. Jadi dia satu perusahaan yang mana dia menguasai industri. Contohnya di Indonesia itu adalah PLN. PLN sejauh ini ya dia menguasai industri terkait dengan listrik. Hanya ada satu perusahaan di Indonesia yang mana dia menangani terkait dengan jasa listrik seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, tidak ada barang substitusi. Nah, tidak ada barang substitusi ataupun tidak ada barang yang mirip. Ya, jadi close substitute. Kalau substitusi itu kan menggantikan ya. Nah, sedangkan kalau close substitute itu artinya mirip gitu. Jadi tidak ada barang yang bisa mensubstitusi sekalipun itu mirip. Contohnya listrik ya. Listrik itu adalah barang yang tidak bisa disubstitusi dengan hal yang lain gitu. Nah, misalkan mungkin dia mirip gitu ya dengan minyak seperti itu atau mungkin dengan bahan bakar yang lainnya. Tapi di dalam penggunaan listrik untuk kebutuhan rumah tangga, dia tidak bisa digantikan. Seperti itu. Kemudian perusahaan juga dia mempengaruhi dalam penentuan harga. Jelas karena dia adalah suatu perusahaan monopoli, dia tunggal gitu ya, industri yang dia menguasai satu perusahaan yang mana dia menguasai industri begitu, maka tentunya dia punya hak prerogatif, hak istimewa dalam menentukan harga. Seperti itu hingga pada akhirnya ya konsumen pun mau nggak mau gitu ya, dalam tanda kutip terpaksa atau tidak terpaksa dia akan membelinya seperti itu. Di mana tentunya kekuatan untuk menentukan harga ini dipegang oleh produsen gitu. Kemudian yang keempat, karena memang ini adalah perusahaan tunggal seperti itu ya di dalam suatu industri, maka dia tidak terlalu memerlukan yang namanya promosi produk seperti itu. Karena tanpa harus mereka mengeluarkan biaya promosi, itu sudah pasti produk mereka laku gitu ya, atau dibutuhkan, atau pasti dicari. Jadi sekalipun PLN itu dia tidak terlalu banyak melakukan promosi gitu ya, listrik ini pasti akan selalu dibeli oleh konsumen. Konsumen dalam hal ini adalah masyarakat. Maka dia tidak memerlukan promosi produk gitu. Kalaupun dia melakukan promosi itu sifatnya adalah promosi program gitu ya, bukan promosi untuk menawarkan agar pembeli atau konsumen itu membeli produknya. Tapi yang dipromosikan itu adalah program. Misalkan dari yang sebelumnya 900 ingin naik ke 1.300 atau dari 1.300 ingin naik ke 2.200 seperti itu. Nah, itu promosi program gitu. Jadi ada biaya yang mungkin biayanya dipromokan gitu ya terkait dengan kenaikan apa namanya daya listrik seperti itu. Nah, itu promosinya promosi program. Jadi bukan lagi mempromosikan agar masyarakat membeli listrik, bukan, tapi mempromosikan agar masyarakat menaikkan daya listrik di rumah mereka. Jadi seperti itu promosi yang digunakan di dalam pasar monopoli. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam pasar monopoli tentunya ini ada hambatan gitu ya. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, monopoli atas sumber daya. Monopoli atas sumber daya ini maksudnya adalah adanya monopoli itu karena kepemilikan suatu sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain seperti itu. Jadi memang sumber dayanya hanya dimiliki gitu ya oleh satu perusahaan. Nah, saya loncat saja. Ini relate sekali dengan poin yang ketiga. Di mana terkadang karena perusahaan tersebut yang memiliki atau mungkin entitas tersebut yang memiliki sumber dayanya gitu ya, maka hanya dia saja yang bisa mengolahnya gitu terkait dengan proses produksi. Maka ini menjadi suatu hal yang bisa dimonopoli begitu.
Tentunya hal ini akan menyulitkan bagi produsen lain untuk dia masuk ataupun untuk dia bersaing di dalam industri yang dimonopoli tersebut. Jelas ya. Jadi poin 1 dan poin 3 ini beririsan, di mana dia memonopoli sumber daya yang dia miliki dan kemudian dia juga yang hanya bisa memproses gitu sumber daya yang dia miliki terkait dengan proses produksi. Kemudian yang kedua monopoli atas regulasi pemerintah. Jadi terkadang pemerintah ini mengutus secara khusus kepada perusahaan untuk mengatur salah satu industri gitu. Contohnya adalah KAI misalkan, Kereta Api Indonesia, di mana perkereta-apian jarak jauh gitu ya, itu oleh pemerintah Indonesia ya secara regulasi, secara peraturan itu diserahkan kepada PT KAI. Dan sejauh ini tidak ada pesaingnya PT KAI itu. Jadi PT KAI dia memonopoli perkeretaapian jarak jauh Indonesia dari segi regulasi pemerintah. Seperti itu. Nah, ini tentunya menjadi hambatan bagi perusahaan lain untuk dia berkembang di dalam industri tersebut. Sehingga di dalam pasar monopoli ini cenderung pemainnya adalah pemain tunggal dan sulit untuk digantikan ataupun juga tergantikan. Karena ya dari segi pemerintahan ketika suatu perusahaan monopoli itu let's say mendekati kebangkrutan gitu ya, maka pemerintah akan berupaya untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Seperti itu. Dibandingkan dengan pemerintah berupaya untuk membuat produsen baru, itu jauh lebih memerlukan usaha biaya yang tidak sedikit. Maka pemerintah akan memutuskan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut ketika perusahaan itu adalah perusahaan monopoli seperti PLN, KAI itu adalah perusahaan monopoli yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin teman-teman bisa menyebutkan contoh lain dari perusahaan monopoli yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Oke, selanjutnya ini adalah prinsip maksimalisasi keuntungan pasar monopoli, di mana untuk perusahaan kompetitif, yang mana perusahaan kompetitif ini berlaku pada pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR sama dengan MC, ketika di dalam perusahaan monopoli, khususnya di pasar persaingan monopoli, ya pasar persaingan tidak sempurna, khususnya untuk jenis monopoli, pasar monopoli, P itu harus lebih besar dari MR sama dengan MC gitu. Jadi harga yang ditentukan oleh perusahaan monopoli itu harus lebih besar daripada marginal revenue yang mereka peroleh gitu. Untuk memaksimalisasi keuntungan. Nah, ini adalah formula untuk keuntungan monopoli, di mana konsep dasar dari keuntungan itu adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Kemudian ini bisa kita rata-ratakan, di mana dibagi dengan Q, yang senyatanya dapat dinyatakan dengan ATR dikurangi dengan ATC. Ya, jadi pendapatan rata-rata itu dikurangi dengan rata-rata total pengeluaran seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya diperolehlah rumus profit itu sama dengan P dikurang dengan ATC, kemudian dikali Q atau dikali dengan outputnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ciri-ciri persaingan monopolistik atau pasar monopolistik. Nah, dari segi katanya, monopoli dan monopolistik relatif mirip, tapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang berbeda. Gitu. Oke, sebentar. Di dalam pasar persaingan monopolistik, ini dari karakteristik yang pertama atau ciri-ciri yang pertama saja ini sudah jelas berbeda. Kalau di dalam pasar persaingan monopoli itu hanya ada satu penjual, sedangkan pembelinya adalah banyak. Nah, di dalam pasar persaingan monopolistik ya, ini justru terdapat banyak penjual gitu. Jadi terdapat cukup banyak penjual dalam pasar persaingan monopolistik. Namun demikian, ia tidaklah sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna, ya. Nah, apabila di dalam pasar sudah terdapat beberapa perusahaan, maka persaingan monopolistik ini sudah mungkin terwujud gitu.
Yang penting tidak satupun dari perusahaan-perusahaan tersebut ukurannya eh, melebihi dari perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi secara ukuran, secara skala perusahaan itu relatif sama besarnya. Nah, keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif sedikit kalau dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Kemudian, yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Nah, kalau di dalam pasar monopoli, ya, itu dia cenderung produknya adalah produk yang homogen, gitu, dan tidak bisa digantikan, bahkan tidak ada yang mirip. Sedangkan di dalam pasar monopolistik ini cenderung terdapat diferensiasi produk, artinya cenderung terdapat berbagai macam ragam produk yang mana ini bisa saling mensubstitusi, kemudian juga dari segi ukuran beragam, dari segi variasi pun juga beragam, gitu. Nah, kemudian eh, terkait dengan diferensiasi produk, mereka ini hanya merupakan produk pengganti gitu ya, atau produk substitute gitu. Jadi variasi-variasi yang ada gitu ya, itu adalah substitusi atau pengganti gitu. Misalkan madu dengan gula gitu ya. Ini madu itu dia bisa menggantikan gula, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah diferensiasi produk, substitusi produk. Sorry. Jadi substitusi produk itu adalah produk pengganti, seperti itu. Kemudian penjual dapat mempengaruhi harga. Nah, pengaruhnya ini relatif kecil kalau dibandingkan dengan pasar oligopoli dan monopoli terkait dengan penjual yang dapat mempengaruhi harga. Tetapi kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik ini bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu misalkan fitur yang berbeda, variasi yang berbeda gitu ya. Jadi ini menyebabkan para pembeli memilih ya. Jadi dia bersifat untuk memilih, menimbang harga gitu ya, mana yang sekiranya ini lebih dia sukai, lebih dia prefer, atau mungkin ketika pembeli itu dia sensitif price begitu, dia akan memilih barang yang jauh lebih murah, misalkan seperti itu. Ya, jadi karena adanya diferensiasi produk, kemudian juga perusahaan ini dia dapat mempengaruhi harga. Jadi antar perusahaan itu harganya bisa berbeda ya, maka disitulah terdapat potensi konsumen itu bisa memilih harga ya, memilih harga otomatis dia juga memilih produknya seperti itu. Kemudian tidak terlalu banyak hambatan masuk ke pasar ya, jadi ini relatif mudah untuk pesaing itu atau kompetitor atau produsen lain itu untuk masuk ke dalam pasar gitu. Hal ini didasari karena yang pertama, modal yang diperlukan itu eh, tidak terlalu besar gitu ketika dia akan memasuki suatu pasar. Maka mudah sekali bagi produsen untuk masuk pasar. Beda halnya dengan pasar monopoli. Pasar monopoli contohnya tadi adalah PLN gitu ya. Ketika ada produsen lain ya yang dia juga ingin menawarkan listrik, itu tentunya initial cost-nya ya, atau modal awalnya itu harus sangat-sangat besar. Maka dari itu seringkali disebut itu menjadi suatu hal yang tidak mungkin gitu. Sedangkan di dalam pasar monopolistik ini justru sebaliknya. Tidak terlalu banyak hambatan yang masuk gitu. Kemudian ciri yang ketiga itu non-pricing competition yang terjadi ya. Maksudnya adalah eh, bukan lagi kompetisi harga gitu ya, tapi yang dimainkan itu adalah kompetisi terkait dengan mutu produk, desain produk seperti itu. Ya, ketika suatu perusahaan dia memunculkan fitur yang lebih lengkap gitu ya, maka itu akan menarik konsumen. Sekalipun sebenarnya konsumen itu akan ada di dalam dua perspektif. Yang pertama adalah perspektif yang mana konsumen melihat dari segi harga, dan yang kedua memang akan ada konsumen itu yang dia melihat dari segi mutunya gitu. Tapi secara konsep dasarnya perusahaan yang ada di dalam persaingan monopolistik ini dia tidak bersaing dari segi harga, tapi bersaing dari segi fitur, dari segi mutu, dari segi desain seperti itu. Meskipun pada akhirnya fitur desain itu akan
membawa harga yang berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya ini yang terakhir adalah ciri-ciri dari pasar oligopoli. Sebentar. Dari pasar oligopoli ini ada banyak penjual ya. Jadi mirip dengan pasar pada persaingan monopolistik di mana ada banyak penjual, begitu. Kemudian juga menghasilkan barang yang homogen dan terdiferensiasi. Jadi oligopoli ini seringkali disebut sebagai perpaduan gitu ya. Perpaduan antara perusahaan yang dia menjual barang homogen gitu ya, dengan barang yang terdiferensiasi gitu. Maka ada kalanya pasar oligopoli ini juga seringkali disebut dengan pasar duopoli seperti itu. Jadi kalau kalian dengar pasar duopoli itu sebenarnya identik dengan pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini memang hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan ya. Tadi kan di poin pertama ada banyak penjual ya, tapi itu sebenarnya hanya sekelompok kecil saja gitu. Kemudian yang ciri yang ketiga adanya interdependensi antar perusahaan. Interdependensi itu maksudnya adalah ketergantungan ya. Jadi ini adalah sifat yang khusus dari perusahaan yang bermain di dalam pasar oligopoli, di mana ketika suatu perusahaan itu menginisiasi harga gitu ya, maka ini akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang lain di dalam pasar tersebut untuk juga menerapkan harga yang mungkin relatif sama atau bahkan relatif bersaing, seperti itu. Kemudian itu namanya interdependensi ya. Jadi dia saling mempengaruhi antar perusahaan yang ada di dalam eh, persaingan pasar oligopoli tersebut gitu. Kemudian, oh ya, jadi ketika suatu perusahaan dia menurunkan harga, gitu ya, maka ini akan menarik banyak pembeli, hingga pada akhirnya produsen-produsen lain pun juga ikutan menurunkan harga. Harapannya adalah agar pembeli pun juga ikut istilahnya tertarik kepada perusahaan-perusahaan tersebut, gitu. Kemudian adanya hambatan untuk masuk pasar, jelas ya ini juga mirip sekali dengan monopolistik yang mana ada banyak perusahaan yang ada di dalam persaingan tersebut, maka tentunya hambatan untuk masuk ke pasar pun juga ada gitu. Kemudian yang membedakan oligopoli ini dia memerlukan promosi yang intensif gitu. Jadi iklan secara terus-menerus ini sangat diperlukan oleh perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli untuk menghasilkan istilahnya pendapat dari konsumen yang berbeda-beda terkait dengan perbedaan produk yang ada gitu, variasi produk yang ada. Jadi ketika produknya itu bervariasi, karena ini kan produknya ada dua ya, dia ada produk homogen dan ada produk yang terdiferensiasi. Ketika untuk produk-produk yang terdiferensiasi, maka dia memerlukan promosi untuk menaikkan gitu ya daya tarik pelanggan terhadap produknya seperti itu. Oke, itu adalah materi terkait dengan pasar persaingan tidak sempurna. Kemudian ini hambatan masuk pasar oligopoli. Oh ya, masih ada sedikit ya. Ternyata yang pertama ini adalah tentang skala ekonomi, kemudian biaya produksi yang berbeda. Jadi antar perusahaan itu dia bisa saja memiliki biaya produksi yang berbeda. Kemudian juga keistimewaan hasil produksi. Jadi semakin produk yang dihasilkan itu istimewa gitu ya, berbeda, maka ini akan menjadi suatu hal yang dipersaingkan seperti itu. Oke, nah ini adalah soal yang harus kalian kerjakan ya. Dikumpulkan 17 Desember maksimal pukul 23.59 sekalian untuk kalian belajar UAS, persiapan UAS. Silahkan dikumpulkan ke PJ kelas melalui Google Drive ya. Nanti PJ kelas membuat Google Drive yang mana itu mengkolek tugas kalian. Jangan lupa untuk memberi nama, NIM, dan juga kelas. Kemudian silahkan dikumpulkan dalam format PDF ya. Dilarang untuk melakukan plagiasi apapun, dilarang menggunakan ChatGPT atau bantuan AI lainnya. Saya lebih menyarankan kalian untuk menyitasi, melengkapi jawaban kalian dari buku, lebih baik lagi dari artikel ilmiah ya.
untuk mendukung, jawaban teman-teman gitu dan jangan lupa untuk menyertakan sumber referensi yang kalian gunakan. Jadi saya menyukai jika kalian menambahkan jawaban, menyempurnakan jawaban itu dari buku ataupun artikel ilmiah. Jadi kalau bisa hindari, eee, menyitasi gitu ya atau melengkapi jawaban dari WordPress, dari Blogspot seperti itu, hindari sekali apalagi dari ChatGPT ya, karena saya ingin kalian, terbangun pola pikirnya. Kemudian ini ada 4 soal, silahkan kalian kerjakan. Nah, untuk bahan UAS ini juga termasuk ya nantinya. Oke, mungkin itu dulu terkait dengan materi pasar persaingan tidak sempurna. Saya akhiri perkuliahan ini, mohon maaf apabila ada salah ataupun, kurang dalam menjelaskan. Saya akhiri perkuliahan asinkronus kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.